Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu, tanggal 27 September tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu Tuhanlah Sang Pemilik Tanah, yang akan disampaikan oleh Syamas Bapak Liher Gultom. Salam damai sejahtera bagi kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, atas segala penyertaan dan perlindungan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, boleh kami dihadir di pagi hari ini untuk berdoa dan merenungkan akan firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di mana pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kami mengetahui apa maksud firman Tuhan bagi kami semuanya di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu, untuk kami renungkan dan kami baca di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Marilah kita memberikan senyum bagi Tuhan Yesus. Mengawali aktivitas kita di hari baru ini, hari Sabtu tanggal 27 September pekan ke-38 dalam tahun 2025. Saya mengajak kita membuka Alkitab Perjanjian Lama dan membaca dari Injil Imamat 25 ayat yang ke-34 yang berkata, Penebusan Roma. Imamat 25 ayat 33, dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita di pagi ini, saya berikan tema yaitu keluarga yang hidup dalam warisan Tuhan. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK, jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi oleh Yesus Kristus. Latar belakang dari kitab Imamat pasal 25 berbicara tentang tahun Yobel dan aturan mengenai penebusan tanah serta rumah. Allah menetapkan bahwa tanah dan ladang yang diberikan kepada setiap suku dan kaum adalah warisan, pusaka yang tidak boleh dipindah tangankan secara permanen, khusus bagi orang Lewi. Ladang-ladang di sekitar kota mereka adalah pusaka kekal yang menjadi bagian dari panggilan dan penghidupan mereka. Hal ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati dari tanah dan umat hanya menjadi pengelola. Secara khusus dalam ayat 34 ini menegaskan aturan bahwa Allah sedang menjaga hak suku Lewi yang mengabdikan hidup dan waktu yang penuh bagi pelayanan Tuhan. Dan Allah menjamin kelangsungan pelayanan ibadah bagi seluruh umat Israel. Karena suku Lewi memiliki tempat tinggal dan sumber penghidupan, dan di sisi lain Allah menunjukkan prinsip keadilan dan kasih-Nya, bahwa setiap suku mendapatkan bagian sesuai panggilan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dari ayat firman Tuhan di pagi ini, kita dapat perlu memahami apa makna yang terkandung, yaitu bahwa tanah sebagai simbol warisan rohani. Artinya tanah pusaka Lewi melambangkan iman yang diwariskan turun-temurun. Sama halnya dengan kita. Iman Kristen dalam keluarga adalah warisan berharga yang harus dijaga agar tidak hilang. Berikut bahwa keluarga sebagai tempat berkat, artinya bahwa ladang-ladang di sekitar kota menjadi sumber kehidupan dan makanan. Begitu pula keluarga Kristen menjadi lahan rohani, di mana kasih, iman, dan pengharapan dipelihara bagi generasi. Dan selanjutnya kesetiaan Tuhan itu kekal. Artinya bahwa larangan menjual pusaka menegaskan bahwa janji Allah tidak berubah. Warisan terbesar bagi umat Tuhan bukanlah materi, melainkan penyertaan dan pemeliharaannya yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Imamat 25 ayat 34 mengajarkan bahwa warisan Tuhan bagi umatnya adalah sesuatu yang kekal dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Sebagaimana orang Lewi menerima ladang pusaka, demikian pula keluarga Kristen menerima iman, kasih, dan berkat yang harus dijaga sebagai pusaka rohani. Jadi kesimpulan dari ayat 34 juga menegaskan kesetiaan Tuhan menjaga umatnya, sekaligus mengajak kita agar menjaga warisan iman dan berkat yang telah dititipkan, sehingga tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Warga jemaat dan umat Kristen pendengar, dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, sehubungan dengan bulan bina keluarga Kristen dalam lingkup GKI di tanah Papua, maka marilah setiap keluarga untuk menjaga iman sebagai pusaka rohani yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan iman dijual oleh godaan duniawi atau hilang karena kelalaian rohani. Dan mensyukuri pernyataan Tuhan selama sepekan, yang setiap hari kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Seperti orang Lewi yang tetap hidup dari pusaka yang dijaga Tuhan, maka marilah kita memulai minggu baru dengan ucapan syukur, doa bersama keluarga, dan komitmen untuk tetap setia. Dan terapkanlah dalam keluarga kita masing-masing untuk bangun mezbah doa dan rajin beribadah, serta hidup saling melayani di rumah. Dengan demikian,
keluarga menjadi ladang rohani yang menghasilkan buah iman. Kiranya renungan di pagi ini menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu untuk kami di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan di pagi ini, kami selalu setia dan mendengarkan dan melakukan sabda kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, seluruh pemeriksa yang berada di rumah, biarlah Tuhan senantiasa terus menjaga memelihara dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan doa kami di pagi hari ini. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melalui kita kehendak-Mu. Lalu dengarlah doa kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.